Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rafif dengan NIM 1031 1240 0227 dari kelas IF 1204. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Al-Husi dari kelas 12 IF 04 dengan NIM 103124002116. Perkenalkan, nama saya Andika Arya Saputra dengan NIM 1031124000247. Saya dari kelas IF 1204. Perkenalkan, nama saya Tatskiroh Azizia Hakia dengan NIM 1031124000242 dari kelas IF 1204. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membuat podcast tentang bahaya judi online. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Basa Basi, Bahasana Basini. Halo semuanya, kali ini dengan podcast Basa Basi, Bahasana Basini. Oke, dengan saya sebagai host Andika Arya Saputra, saya akan memperkenalkan 3 narasumber dari University Telkom. Dengan sebelah sini ada Mas Rozi, di sebelah sini ada Mbak Zizi, di sebelah sini ada Mas Fauzan. Oke, langsung saja kami akan membahas tentang kecanduan judi online. Oke, pertanyaan pertama. Apa itu judi online dan kenapa judi online itu menyebabkan kecanduan bagi pemain? Ya. Saya akan tanyakan ini kepada Mas Rozi. Oke, jadi menurut saya kalau kecanduan dalam judi online ataupun slot gitu ya, biasanya kan ada di web-web gitu kayak misalkan Zeus. Nah, ya itu banyak lah di judi online di web-web gitu kan. Nah, yang salah satu yang bikin kecanduan itu ya termasuknya itu kan karena kita misalkan dikasih bonus gede sama webnya, karena emang udah diatur juga kan dari sananya. Biasanya yang pertama kali itu ya. Iya, karena kan yang baru mau masuk itu jadi kayak kelihatannya tuh mereka itu yang baru dapat uang gede itu, jadi kan mereka kaget, jadi kayak mereka tuh kecanduan mungkin gara-gara kagetnya itu terus kayak dapat uang gede kan tiba-tiba, jadi kayak mungkin itu yang bikin salah satu mereka itu jadi kecanduan, kayak pengen lagi. Makanya setelah mereka udah kecanduan, jadi si websitenya itu atau sistemnya itu udah merancang kayak udahlah ini diituin aja nggak dikasih lagi soalnya ya udah gede banyak, udah bonus banyak. Habis itu mereka itu kayak ingin mengembalikan uang yang udah hilang itu dengan cara ya mereka menggadaikan motor apalah, deposit ulang, dia terus mencari uang dari manapun lah, sehingga dia tuh dapat mendapatkan hasratnya dia untuk mendapatkan itu kembali. Tapi pada akhirnya ya banyak juga yang nggak mendapatkan kan. Nah, pada akhirnya ya banyak juga yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ya itu sih yang menjadi salah satu bentuk kecanduan ya dari si judi online itu tersebut. Oke, berarti untuk pemain awal itu pemainnya dikasih kemudahan mendapatkan sebutannya kan win ya. Win kemenangan bonus gitu. Nah, setelah pemainnya merasa baru deposit udah dapat cuan ini, lanjut lagi terus sampai ke hitungan keberapa, ntar di sistem langsung keberuntungannya langsung dikalahin, hilang semuanya itu. Nah, di situ baru pemain merasa tertantang gitu, merasa kok kalah. Habis itu mencoba lagi, deposit lagi, jual sini jual situ, yang menyebabkan pemain menjadi kecanduan gitu. Oke. Terus bagaimana dengan pendapat Mas Fauzan? Kalau buat pendapat aku sendiri sih, judi online tuh udah bahaya banget. Bukan bahaya yang biasa aja, itu dia lebih bahaya banget. Soalnya kenapa? Judi online nggak cuman buat judi online di Indonesia tuh, bukan yang main nggak cuman kayak orang-orang dewasa gitu. Oh iya, dari semua kalangan. Iya, sekarang jadi semua kalangan. Kayak sekarang kemarin aja yang viral di media sosial itu tuh anak-anak SMP, anak-anak SMA itu udah main kayak gitu. Mereka tuh harusnya yang
bisa jadi penerus bangsa, bisa menjadi lebih baik dari orang-orang yang sebelumnya. Itu malah terjerumus ke hal-hal yang negatif, dimana pasti salah satu dari mereka ketika kehabisan uang untuk misalnya dia deposit itu kehabisan uang, pasti ada dong terlintas di pikiran mereka, gimana caranya dapat uang tapi kayak lebih ke ini nggak sih, kayak dia tuh tertantang kayak Pengen lagi. ya pengen lagi tapi dapat uang itu harus dari mana aja, kayak misalnya Menghalalkan segala cara. ya kayak menghalalkan segala cara, kayak dia tiba-tiba nyuri entah duit orang tuanya, entah duit temennya, entah dia Mungkin dia menjual aset dirinya sendiri, Ya. misalkan motor apa. ya bisa kayak kadang motor bapaknya sendiri digadein gitu. Biasanya kan kayak gitu anak-anak sekarang, motor bapaknya sendiri digadein, atau HP dia nyuri HP temennya terus dijual kan gitu. Jadi bahaya judi online itu udah Berdampak pada Berda- psikologis. ya, terutama anak-anak ya. Jadi anak-anak tuh punya muscle memory, kayak misalnya dia ngelakuin hal-hal yang notabene-nya negatif di masa-masa pertumbuhan, pasti itu bakal ke bawah nanti dia berkembang. Iya. Jadi ya untuk judi online sendiri menurut aku udah bahaya banget. Itu lebih bahaya dari cuman kenakalan-kenakalan biasa, kayak misalnya saling ledek. Itu walaupun nggak diperbolehin juga, tapi efeknya judi online udah lebih dari kenakalan-kenakalan yang biasa remaja umum lakukan gitu sih. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua untuk Mbak Zizi. Ini, bagaimanakah cara mengatasi seseorang yang mengidap kecanduan judi online? Gimana? Silakan. Kalau menurut saya sendiri, cara mengatasi kecanduan judi online itu dimulai dari niat sama kesadaran diri masing-masing. Ya. Nah, terus juga tergantung dari pergaulannya juga. Kan pergaulan ngaruh banget ya. Kan ya. Terus juga kan dari pergaulan itu kita harus menjauhkan. Harusnya kalau mau nggak kecanduan lagi. Ya pelan-pelan sih, pelan-pelan. Oke, tadi sudah kita tanyakan bagaimana cara mengatasinya menurut Mbak Zizi. Sekarang dalam perspektif agama nih, saya tanyakan kepada Mas Rosi, bagaimana pendapat Mas Rosi? Oke, dari pendapat saya ya judi online itu kan emang sudah udah buruk lah ya. Dengan cara kita mengatasinya itu bagaimana kita udah tahu lah ya. Tapi dalam segi agama, di sini ada hadis yang perlu kita garis bawahi, yaitu dari bukan hadis sih, surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar atau berjudi, berkorban untuk berhala, mengudi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya permusuhan dan kebencian di antara kamu karena meminum khamar, berjudi, dan akan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu ya. Jadi itu sudah tercantum dalam surat Al-Maidah sendiri, yaitu yang tadi saya sebutkan, dan itu menjadi nasihat untuk kita bahwa ya berjudi itu adalah suatu hal yang tidak satu jalan dengan agama lah. Intinya itu hal-hal yang dilarang oleh agama juga. Terus intinya itu dapat membuat kita mendapatkan banyak dosa lah. Oke. Nah, tadi kan sudah ini cara mengatasinya. Terus dalam perspektif agamanya bagaimana? Nah, sekarang kita tantang nih. Apa saja macam-macam judi online yang kalian bertiga ketahui? Coba, apa aja? Oke, boleh dimulai dulu dari Mas Fauzan. Kalau yang aku ketahui itu judi online yang yang lumrah di masyarakat ya, itu ada kayak situs bola gitu, kayak judi bola. Jadi kayak dia tuh misalnya ada pertandingan klub A dan klub B, dia misalnya megang klub A, dapat klub A
misalnya yang megang klub A ada berapa orang, yang megang klub B ada berapa orang. Ya. Jadi kalau misalnya yang klub A menang itu dia dapat bagian berapa, kalau misalnya klub B menang itu dia dapat bagian berapa. Yang sering dan yang aku tahu sih kayaknya baru situs judi bola sih. Terus itu biasanya juga ada pajaknya ya untuk kemenangan, misal dari A sama B itu kan taruhannya misal 1.000. Nah, kalau yang B menang, nah ntar setiap orang dapat profitnya, cuman dipotong Pajak. untuk yang bukan Yang nyelenggarain gitu. ya, yang menyelenggarai Oh, iya, iya. taruhannya gitu. Oke. Jadi kalau dari bola ada gitu, ya lebih untung yang itu kan, yang menyediakan Iya, dibanding yang yang bertaruh sendiri kan. bertaruh itu Masa. kan. Pajaknya mau, lebih gede yang mau bertaruh. yang kanan menang atau yang kiri menang tetap dapat. Iya, Dia tetap Kayak gitu. untung. Tetap untung. itu merugikan yang bertaruh lah ya. Untuk cara yang merugikan itu kan biasanya yang A cuma 1, yang B ada 1.000. Nah, yang menang A1. Nah, itu bisa merugikan bandarnya. Ya. Oke, itu dari segi sepak bola. Kalau Mas Gosi dari segi Kalau saya sendiri mungkin saya tahu ada beberapa ya. Juga saya pernah lihat di video-video klip di entah di sosial media atau di mana, saya pernah lihat itu ada namanya itu judi di game. Jadi di judi di game itu ada beberapa hal. Itu yang pertama, misalkan nih kan ada beberapa e-sport misal sedang bertanding di suatu turnamen atau di mana. Nah, itu bisa menjadi ajang judi online juga untuk orang-orang tuh bertaruh kayak siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah, siapa yang akan menang tuh mereka bertaruh terus yang misal si A milih beberapa orang milih A, lalu beberapa milih B. Jika yang menang itu si A, ya taruhan itu semua bakal mengalir ke orang-orang yang ada di orang yang milih si A itu tersebut. Jadi kayak ya sama aja kayak yang bola tadi, cuman ini beda genre aja, kayak lebih ke game. Dan itu tuh udah termasuk lumayan merajalela ya dibanding sudah masuk di dunia e-sport gitu. udah masuk di dunia e-sport itu udah kacau sih. Kayak itu kan seharusnya adalah e-sport itu kan ya game itu kan seharusnya menyenangkan ya bagi orang. Ya. Malah di sini tuh dijadikan sebuah ajang untuk judi online dengan cara bertaruh siapa yang akan menang, dan itu ya udah melenceng banget dari apa yang udah dibuat lah ya. Kayak game itu kan seharusnya untuk bersenang-senang, tapi di sini malah berbeda gitu. Oke. Aku juga ada tambahan nih. Judi online juga kan ada banyak macam. Ada dari segi judi kripto, ada dari segi apa lagi ya? Ada kripto, lalu ada perlombaan juga ada. Terus tebak skor. Kan sebelumnya ada Piala Dunia nih, dan juga ada tebak skor. Nah, kalau tebak skor tanpa taruhan, tanpa misal tuh ayo bayar, habis bayar baru tebak skor kayak gitu. Nah, kalau bayar dulu itu biasanya terindikasi judi. Itu juga namanya judi karena kita harus mengeluarkan uang seperti metode seperti bertaruh, kita tebak kayak gitu ya. Nah, kalau kalah kita hilang uangnya, kalau menang kita dapat plus profitnya gitu. Itu dari kayak judi tembak panah ada. Kalau kripto juga sekarang juga ada. Yang ada 2 jenis kripto sih, kalau setauku ada 2 jenis kripto. Yang satunya itu udah jelas haram, yang satunya lagi itu enggak, masih dalam tahap, kalau setauku masih dalam tahap bukan judi. Yang satunya Si abu-abu berarti. masih abu-abu. Tapi masih belum diketahui itu, maksudnya kayak belum tahu itu judi atau bukan. Iya. Belum tahu itu judi atau bukan, masih atau bukan itu haram. judi. Tapi itu udah kayak termasuk udah bisa diidentifikasi bahwa itu tuh Judi. Enggak bisa. Ini bukan judi. Yang satunya lagi jelas judi. Soalnya Jadi kan kayak kripto yang bisa menghasilkan gitu ya. iya, kan
kan kalau kripto kan ada dua jenis trading, saya lupa sebutannya apa. Yang satunya itu kayak naik turun, semuanya kan emang naik turun, cuman kan bedanya kayak jangka panjang sama jangka pendek. Aku lupa mekanismenya gimana, tapi yang jelas itu ada dua jenis. Kalau dari mamasku sendiri yang pernah main dua jenis itu, yang ya, kalau yang sekarang udah enggak yang haram. Oke, jadi yang ikutnya dia lebih ke kripto yang Kripto yang benar-benar kripto, bukan yang kripto kayak ntar kita tebak doang bahwa atas mau ke atas atau ke bawah. Kan dulu ada sistem yang kayak gitu tuh, kayak aplikasi Olympic Trade gitu, ada untuk jenis dalam judi kripto itu seperti itu. Kalau dari apalagi ya, judi online banyak sih sebenarnya. Terlalu banyak jadi kita tidak bisa menjelaskan satu. ya ada juga Terlalu banyak nih juga. Dari semua kalangan itu kena, jadi kayak semua jenis pun bisa, jadi apapun itu bisa kena judi loh. Kayak misalkan apa ya banyak deh, intinya semua hal itu bisa dijadikan judi. Iya. Jadi hati-hati. Terus juga banyak yang sudah kecanduan juga, hati-hati ya gitu. Kayak misalnya kita mau nonton film nih, terutama cewek-cewek nggak sih? Kan misalnya cewek-cewek itu kan biasa nonton film kalau misalnya lagi ada uang mungkin beli Netflix. Kalau nggak paling kan rata-rata kan ilegal di web gitu. Oh iya. Kadang kan kalau kita nonton film tuh pasti ada yang kayak iklan situs web judi slot gitu-gitu kan, itu pasti selalu bikin resah nggak sih? Pasti, karena itu kan ilegal juga kan. Iya. Jadi Cara pemasarannya nggak sih gitu? cara pemasarannya tuh tapi dengan cara judi online itu tadi yang ya itu bisa menjadi salah satu kayak celah buat orang-orang yang nonton itu tuh, jadi mungkin penasaran sama judi online malah jadi kecanduan judi online, tertarik karena iklan-iklan tersebut. Makanya beli Netflix ya, jangan ilegal. ya bukan sponsor. Oke. Nih untuk masnya sendiri, Oke. kita kan tadi udah ditanya pendapat kita masing-masing, Ya. cara mengatasi. Nah untuk masnya sendiri nih, ada nggak sih pengalaman atau apa kejadian masnya sendiri atau keluarga atau tetangga atau siapapun terdekat mas yang pernah mengalami kecanduan judi online ini? Kalau dari saya sendiri sih, pengalaman hidup tidak ada ya. Sebenarnya saya pernah ya judi kripto yang tadi saya bilangin. Tapi sebelum itu belum ada fatwa kalau itu haram. Oh jadi Masih gencar itu dulu banget, masih gencar-gencarnya itu trading. Jadi masnya Dulu kan tertarik pernah dulu itu. ya? Nah, ya dulu pernah tertarik. Itu di aplikasi Olympic Trade sama Ruby Trade. Oh, jadi masnya juga pernah. Pernah, tapi Pada waktu itu alhamdulillah saya bukan kecanduan ya, soalnya di situ cuman iseng doang. Berarti baru nyoba. Penasaran, udah deposit 50.000. Ini asli ya, Tapi ini asli itu, loh ya. Itu satu kali percobaan atau emang 50.000? Satu kali doang. Itu dulu di Ruby Trade. Ya gitu, saya cuman deposit, Iya. terus kita tentuin ini arah indikatornya mau ke bawah atau ke atas. Nah, saya kan iseng lah ya, jadi atas bawah kan dimasukin juga nominalnya, kayak pasang taruhan, ntar detik keberapa bakal di atas melebihi indikator yang saya pasang gitu. Mekanismenya itu judi kalau gitu. Terus udah habis, ya sudah saya hapus aplikasinya, udah selesai gitu. Itu kalau pengalaman hidup saya sendiri. Jadi gitu ya ternyata ya, kayak sistemnya itu kayak kita menaruh duit di sana tapi kita juga menaruh kalau ini tuh bakal naik atau turun. Caranya bikin memikat itu di aplikasinya tuh ada akun demo. Nah di akun demonya itu dibuat gampang. Jadi kayak itu tuh yang buat kayak ya di demo ini kan kayak digampangkan kan, kayak akun demo itu akunnya ada uangnya. Oke. Iya. Tapi cuman nggak bisa di withdraw, nggak bisa ditarik.
Oh, jadi kayak kalau cuma asik-asikan, asik-asikan iya kayak naik, kayak ya udah naik, turun. bikin kita seneng, terus jadi mungkin kita jadi kecanduan, makanya Kayak kita itu ya. trial Iya, sebelum trial sebelum pakai uang asli gitu. Itu kalau dari pengalaman hidup Ada saya. rasa penyesalan gak sih mas nyoba-nyoba kayak gitu? Ada 50.000 hilang. Pertama kan udah 50.000 loh. dulu pernah 50, habis itu 65 mau aku tarik nggak jadi, ambil lagi gitu kan emang caranya kan. Udah dapat banyak masih kurang, akhirnya coba lagi turun apa hilang akhirnya habis. Berarti itu udah beberapa kali percobaan? Enggak. Maksudnya gimana? Kalau Katanya deposit cuma satu kali. Oh, deposit cuma satu kali. Cuma satu kali 50.000. Tapi kayak pasangnya naiknya. kadang itu kan dalam bentuknya bentuk dolar, ya kan. Oke. Pakainya $1, kadang $0,5 kayak gitu. Nah, dipasang. Nah, pernah profit total itu uang kembali tapi lebih 15.000, jadi 65-an lah sekitaran. Nah, itu kan udah bisa itu ditarik Bisa. dapat 15.000. Ya. Nah, itu saya nggak ditarik, mau dapat lebih. Nah, itu caranya judi online untuk membuat para pemain kecanduan, ingin mendapatkan lebih, akhirnya dicoba kembali. Pas dicoba kalah Habis. sampai habis. Oh, begitu caranya ternyata ya. Gitu. Sempet ada pengen, cuman habis ini udah judi, akhirnya saya hapus, udah saya nggak main lagi. Itu dari pengalaman hidup saya. Kalau dari keluarga saya itu ada sepupu saya itu juga kecanduan judi online. Dia kerjanya itu, sepupu saya kan perempuan, udah nikah. Nah, suaminya itu kerja di kereta api, perkereta apian. KAI ya. Atas nama saya samarkan. Ya. Sudah dewasa orangnya. Nah, dulu tuh dia sudah kecanduan. Terus dulu tuh pernah nyicil rumah, sempat pernah nyicil rumah di perumahan. Nah, itu udah kalau dihitung kan dalam persenan itu udah sampai 65% lunas. Nah, Sedikit lagi ya? Iya, sedikit lagi. Terus karena kecanduan itu akhirnya nggak bisa nyicil. Gara-gara ya Kecanduan itu akhirnya terus dijual. Itu juga udah meleset banget lah ya, dan maksudnya udah habis juga uangnya buat deposit itu kan. Iya, udah kecanduan, akhirnya uangnya ludes. Terus yang harusnya nyicil malah buat buat depo, jadinya uangnya ditarik lagi. Kan sayang itu kan ya. 65% udah sedikit lagi, malah hangus buat judi. hal-hal yang tidak bermanfaat. Iya, yang tidak bermanfaat. Pindahlah dia udah nggak di itu lagi, udah nggak di perumahan lagi, di rumah orang tuanya. Miris sekali ya, karena kecanduan judi online mereka jadi kayak menghalalkan segala cara. Mereka pun kayak padahal udah mau jadi rumahnya, tapi dia memilih untuk judi online itu. Jadi satu hal yang harus digarisbawahi ya, bahwa itu tuh hal yang sangat merugikan bagi kalian sendiri ya. Makanya jangan pernah sekali-kali pun mencoba judi online begitu. Oke, jadi begitu saja. Udah, ingat guys, jangan judi. Jangan judi ya. Saya sudah pernah dulu, alhamdulillahnya itu saya belum tahu kalau itu judi, jadi tidak apa-apa. Karena saya belum tahu, maksudnya Iya. Karena saya suatu belum hal tahu. yang tidak kita ketahui itu, dan itu merupakan sebuah misalkan dosa ya, jadi itu tidak apa-apa ya, karena karena kita tidak atas tahu. ketidaktahuan itu ya dimakfu ya gitu. Alhamdulillahnya saya gitu. Terus udahlah nggak main. Terus ternyata ada 2 jenis itu. Ada 2 jenis, tapi yang saya lakukan itu yang haram. Gitu aja. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita tutup podcast basa-basinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.